Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola dengan NIM 2206020013 dengan dosen pengampu Ibu Rida Ristiana, SEMAK CIQNR. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 15. Yuk simak materinya. Ada 3 pokok pembahasan materi ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi objek dan tarif PPh pasal 15. Yang kedua, mencermati perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas transaksi BOT. Dan yang ketiga yaitu menentukan saat pemotongan PPh pasal 15. Pertama, mengidentifikasi objek dan tarif PPh pasal 15. Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tertentu, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan norma penghitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari wajib pajak tertentu. Di dalam pasal 15 Undang-Undang PPh tahun 1994, norma penghitungan khusus yang digunakan untuk menghitung penghasilan neto wajib pajak tertentu antara lain: yang pertama itu perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri. Lalu yang ketiga, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Yang keempat, perusahaan dagang asing. Dan yang kelima, yaitu perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun sewa serah. Dapat dilihat pada tabel 1 ringkasan perhitungan PPh atas wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. Dengan keterangan kolom A yaitu perusahaan penerbangan dalam negeri, kolom B perusahaan pelayanan dalam negeri, yang kolom C itu perusahaan atau penerbangan luar negeri yang bertempat kedudukan di luar negeri, dan kolom D perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yang bertempat kedudukan di luar negeri. Dapat dilihat total PPh yang dibayar oleh masing-masing jenis wajib pajak tersebut sesuai dengan tabel 1 secara berurutan adalah: pada kolom A itu sebesar 1,80%, pada kolom B yaitu 1,20%, kemudian kolom C yaitu 2,64%, dan kolom D sebesar 0,44%. Satu hal yang perlu dicermati karena bisa menjadi gray area adalah penerapan tarif PPh badan untuk keempat wajib pajak pada tabel 1 tersebut. Apakah digunakan tarif 30% sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak? Nah, selanjutnya pada tabel 2 yaitu objek dan tarif pemotongan PPh pasal 15. Terdapat 4 penerima penghasilan. Yang pertama yaitu perusahaan penerbangan dalam negeri. Dengan dasar pengenaan pajak, semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan mekanisme penyetoran pajak, PPh dipotong oleh pensarter saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti, dengan tarif pajak sebesar 1,8%. Sifat pemotongan PPh yaitu uang muka PPh pasal 23 bagi penerima penghasilan. Referensi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475 KMK.04 tahun 1996.
dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 35 PJ.4 tahun 1996. Kemudian, penerima penghasilan yang kedua yaitu perusahaan pelayaran dalam negeri. Dengan dasar pengenaan pajak, semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan atau barang terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan perjanjian charter, dan yang kedua, berdasarkan selain perjanjian charter. Pada berdasarkan perjanjian charter, mekanisme penyetoran pajaknya, PPh dipotong oleh pembayar atau pensarter saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Dan pada dasar pengenaan pajak selain perjanjian charter, mekanisme penyetoran pajaknya, PPh disetor sendiri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperoleh penghasilan. Dan dikenakan tarif pajak sama-sama sebesar 1,2% dengan sifat pemotongan PPh bersifat final. Dengan referensi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 KMK.04 Tahun 1996, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 29 PJ.4 Tahun 1996, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 32 PJ.43 Tahun 1998. Penerima penghasilan yang ketiga yaitu perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yang bertempat kedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui BUT di Indonesia. Dengan dasar pengenaan pajak, semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari atau menuju satu atau lebih pelabuhan di Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya, terdapat menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan perjanjian charter dan yang kedua selain perjanjian charter. Dengan mekanisme penyetoran pajak pada perjanjian charter yaitu PPh dipotong oleh pembayar atau pensarter saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Pada dasar pengenaan pajak selain perjanjian charter, PPh disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperoleh penghasilan, sama-sama menggunakan tarif pajak sebesar 2,64% dengan sifat pemotongan bersifat final. Referensi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417 KMK.04 Tahun 1996, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 32 PJ.4 Tahun 1996. Penerima penghasilan yang keempat yaitu Kantor Perwakilan Perusahaan Dagang Asing. Dengan dasar pengenaan pajak, nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dengan mekanisme penyetoran pajak, PPh yang terutang dalam suatu masa pajak wajib dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperoleh penghasilan dengan menggunakan tarif pajak sebesar 0,44%. Sifat pemotongan PPh yaitu bersifat final, dibayar sendiri. Referensi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634 KMK.04 Tahun 1994, Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kap 667 PJ Tahun 2001. Kemudian pada tabel 3, ringkasan wajib pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. Yang pertama yaitu BOT
Dengan ringkasan pengaturan, bangunan guna serah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangunan serah, yaitu BOT, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248 KMK.04 tahun 1995 dengan ulasan yang pertama, yaitu di dalam keputusan Menteri Keuangan tidak diatur norma penghitungan khusus, tapi perlakuan khusus PPh bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian BOT, khususnya perlakuan PPh atas bangunan yang di BOT-kan. Yang B, yaitu karena PSAK nomor 39, yaitu kerjasama antar operasi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk BOT sudah dicabut sejak tahun 2012. Perlakuan akuntansi BOT mengacu pada PSAK nomor 30 mengenai sewa. Akibatnya, secara pajak dan kontrak, transaksi tetap masih terbentuk, tapi secara akuntansi, transaksi BOT tersebut diperlakukan sebagai sewa pembiayaan. Yang kedua yaitu kontrak manufacturing Indonesia di bidang produksi mainan anak-anak dengan ringkasan pengaturan. Yang A, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa makron internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk, teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Ringkasan pengaturan yang ke B yaitu norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto ditetapkan sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543 KMK.03 tahun 2002 dengan ulasan di dalam praktik belum ditemukan contoh perusahaan sejenis yang menerapkan keputusan Menteri Keuangan tersebut. Poin yang kedua yaitu mencermati perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas transaksi BOT. Dalam PSAK 68 Pengaturan Bersama Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2014, masing-masing bentuk BOT dan BPO tersebut memiliki ciri yang pertama, bangun, kelola, dan serah. Pemilik mencatat aset yang diserahkan kepada aset KSO dan dana diserahkan sebagai penyertaan KSO. Kemudian, investor mencatat aset yang dibangun sebagai aset KSO dan dana yang diterima dari pemilik sebagai liabilitas aset yang diterima dari pemilik tidak dicatat oleh investor. Yang kedua yaitu bangun, serah, dan kelola. Pemilik mencatat aset yang diterima dari investor dan mencatat liabilitas kepada investor. Kemudian, investor mencatat aset yang diserahkan sebagai tagihan. Contoh perjanjian yang dapat mengandung suatu sewa adalah yang pertama perjanjian pengalidayaan. Misalnya pengalidayaan fungsi pemrosesan data suatu entitas. Yang kedua, perjanjian dalam industri telekomunikasi ketika pemasok kapasitas jaringan melakukan kontrak untuk menyediakan hak atas kapasitas kepada pembeli. Dan yang ketiga yaitu take or pay atau kontrak sejenis ketika pembeli harus melakukan pembayaran tertentu tanpa tergantung apakah pembeli mengambil barang atau jasa yang diperjanjikan atau tidak. Misalnya, kontrak untuk memperoleh secara substansi
seluruh keluaran pembangkit listrik yang disediakan. Nah, kemudian kita ambil contoh konkret sebagai studi kasus tentang hal tersebut, yaitu perjanjian BOT antara PT Hotel Indonesia Natur dan PT Grand Indonesia. Berikut adalah uraian lebih detailnya. Hotel Indonesia yang dikelola oleh HIN merupakan salah satu hotel yang terkenal di Indonesia. Kemegahan HI kian meredup sejalan perkembangan kota Jakarta. Dalam rangka mengembalikan kemegahan hotel tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menawarkan solusi untuk mengajak mitra strategis baik swasta asing dan lokal. Solusi akhir yang dilakukan adalah kerjasama dengan pola BOT. GI telah ditunjuk untuk melaksanakan pengembangan kawasan Hotel Indonesia dan Hotel Inna Wisata berdasarkan Surat Persetujuan Tri Negara BUMN tanggal 10 Maret 2004. Selanjutnya, rencana pengembangan kawasan Hotel Indonesia dan Hotel Inna Wisata dituangkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian pembangunan, pemilikan, pengelolaan, dan penyerahan kembali tanah, gedung, fasilitas penunjang perjanjian BOT yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2004 dengan akte nomor 1000 dengan akte nomor 141 Notaris Irawan Sorjo SH.MSI. Dalam pelaksanaan perjanjian BOT tersebut, HIN menyediakan aset tanah dan mengubah hak GB atas tanah tersebut menjadi HPL, hak pengelola. Selanjutnya, GI selaku penerima hak BOT merenovasi dan mengembangkan kawasan Hotel Indonesia dan Hotel Inna Wisata menjadi kompleks multiguna dengan nama Grand Indonesia Shopping Town yang terdiri dari gedung perkantoran, hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Nama Hotel Indonesia sendiri disesuaikan menjadi Hotel Indonesia Kempinski. Gedung dan fasilitas penunjang tersebut dimiliki serta dikelola sepenuhnya secara komersial oleh GI sebagai cara pemanfaatan tanah. Penggunaan tanah oleh HIN juga diserahkan kepada GI. GI berkewajiban melakukan pembayaran kompensasi tetap kepada HIN. Gedung dan fasilitas penunjang diserahkan oleh GI kepada HIN setelah lewat jangka waktu 30 tahun sesuai perjanjian BOT. GI diberi opsi untuk memperpanjang selama 20 tahun berturut-turut terhitung sejak masa 30 tahun terakhir. Nah, berdasarkan contoh tersebut, dapat diketahui bahwa perlakuan PPH di atas perjanjian BOT HI dengan GI sebelum tahun 2011 cukup jelas. Sejak 2011, ketika PSAK 30 berlaku, dua unsur sewa pembiayaan terpenuhi di dalam perjanjian BOT tersebut. Pertama, pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu, yaitu HI harus menyediakan tanah kepada GI. Kedua, perjanjian tersebut memberikan suatu hak, yaitu HIN memberikan hak kepada GI untuk menggunakan aset tanah tersebut dengan cara membangun gedung dan fasilitas penunjang. Dalam hal ini, tidak ada opsi bagi GI untuk memilih tanah milik HIN. Kondisi yang terjadi adalah bahwa GI akan menyerahkan gedung dan fasilitas penunjang Grand Indonesia Shopping Town kepada HIN setelah masa perjanjian BOT terakhir. Nah, secara akuntansi pada masa sebelum 2011, perlakuan akuntansi BOT di atas mengacu pada PSAK nomor 39 dan perlakuan pajaknya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 248 KMK 04/1995. Kalau dilihat secara komprehensif, tidak ada perubahan ketentuan pajak dan isi kontrak. Perubahan hanya terjadi pada perlakuan akuntansi dari PSAK 39 akuntansi kerja sama operasi ke PSAK 30 sewa. Dengan mengacu pada penjelasan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP 2007 sebagaimana dikutip, yaitu perlakuan pajak mempunyai ketentuan khusus sesuai dengan keputusan menteri.
pada poin ketiga, yaitu menentukan saat pemotongan PPh pasal 15. Dalam hal ini, PPh pasal 15 dipotong oleh pihak lain, pemotong dilakukan pada saat pembayaran atau terhutangnya penghasilan. Demikian pemaparan materi ini, saya ucapkan terima kasih.